Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Smart Skill School membuat sebuah program baru bernama Awas Kaca. Nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Ini adalah suatu program motivasi mawas diri. Tapi bukan berarti di sini saya menjadi ustadz atau mengajarkan orang. Nggak, kita berdiskusi terhadap hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Semua keimanan kita teruji dalam hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Dan setelah 5 tahun, kita belajar dari Ustadz Adi Warman. Program ini adalah mencerna bagaimana semua tausiah-tausiah ini bisa kita jalankan. Kurang lebih begitu. Jadi, sifatnya adalah cerita dan diskusi. Gitu. Mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Udah lama nggak ketemu kita, Ustadz. Ente sibuk, saya rekaman sendiri. Alhamdulillah, Ustadz. Ini sudah memasuki pertengahan bulan Syaban. Apa amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan dalam menjelang bulan Ramadan ini, Ustadz? Masya Allah. Untuk ini kita rujuk ke kitabnya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Beliau tulis satu kitab yang judulnya Maza fi Sya'ban. Nah, kita ngerujuk ke situ aja ya. Dalam kitab tersebut, beliau menyampaikan ada amalan-amalan, paling enggak 4 amalan yang selalu harus kita kerjakan, bukan harus ya, yang sebaiknya kita kerjakan di akhir bulan Sya'ban ini dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, amalan itu adalah perbanyak puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW menurut hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu bulan pun yang Rasulullah SAW paling banyak puasa kecuali di puasa sunnah ya, kecuali puasa di bulan Sya'ban. Jadi perbanyaklah setelah kita lewati nisfu Sya'ban, perbanyak puasa di bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban ini. Mau Senin Kemis boleh, mau tambah jadi sampai Daud boleh, mau yang lebih juga boleh dari itu. Selama kita jangan memaksakan diri, sehingga malah nanti pas Ramadannya kita keadaannya jadi lemah. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan bagi mereka yang tidak biasa untuk berpuasa, maka dianjurkan bahkan untuk tidak berpuasa ketika mendekati Ramadan, supaya badannya benar-benar dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang siap untuk menghadapi puasa bulan Ramadan. Ini amalan yang pertama, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, termasuk di akhir-akhir Sya'ban ini. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Nah, ini. Ya, para ulama mengatakan ini bulan Sya'ban ini syahrul Qura. Bulan ketika kita memperbanyak baca Quran. Dalam ilmu tasawuf disebutkan kalau engkau ingin mendengarkan Allah bicara kepadamu, maka bacalah Quran. Tapi kalau engkau ingin berbicara pada Allah, maka panjatkanlah doa-doa dalam sujudmu di sholat-sholat malammu itu. Nah, itu. Jadi di bulan Sya'ban ini perbanyak baca Quran. Kalau yang biasanya selembar naikin jadi 2 lembar. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Kalau dalam perjalanan nggak sempat baca Quran nggak apa-apa. Ulang-ulang hafalan-hafalan kita. Yang hafal Fatihah bagus, Qul huwallahu ahad, mau baca Fa'al Falak boleh, An-Nas boleh, ayat kursi boleh, apa-apa. Yang penting isi kehidupan kita ini, sehari-hari kita ini, dengan memperbanyak baca Quran, beneran kita baca, ataupun kita mengulang-ulang hafalan yang kita telah ketahui. Yang ketiga, masih dalam kitab yang sama nih, Maza fi Sya'ban. Okay? Ini kita perbanyak sedekah. Sedekah ini penting banget. Okay? Rasulullah SAW mengatakan, dan sedekah ini akan menjadi lebih cepat datangnya pada dirimu daripada datangnya musibah yang akan datang menimpa dirimu ini. Jadi sedekah ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai tolak bala tuh, tolak bala. Dan sedekah ini juga mengundang keberkahan karena khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga kita benar-benar ketika bulan puasa itu hati kita, jiwa kita bersih untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, termasuk bersih dalam hal keterikatan kita kepada harta atau hal-hal duniawi. Nah, ini. Dan yang keempat adalah kita berbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada bulan inilah, pada bulan Sya'ban ini turun ayat yang sangat terkenal. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab yang sama nih, Maza fi Sya'ban, itu menguraikan lebih lanjut. Ada 3 hadis yang beliau kutip di situ. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang mengucapkan salawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Nah ini. Hadis kedua yang dikutip dalam kitab tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Okay. Siapa-siapa yang memberikan atau mengucapkan salawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, kemudian aku akan mintakan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya rahmat 10 kali lipatnya. Nah, ini. Hadis ketiga yang dikutip dalam kitab tersebut, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Nasa'i. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang bersalawat kepadaku dengan ikhlas, maka 4 hal yang akan terjadi. Pertama, Allah akan berikan kepadanya rahmat 10 kali lipat. Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat. Allah akan berikan kebaikan padanya 10 kali lipat. Allah akan hapus kejelekan pada dirinya 10 kali lipat. Ini pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ikhlas. Kalau insya Allah kita lakukan 4 hal ini, nggak susah kan? Pertama cuma baca Quran, puasa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat banyakin salawat. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan betul-betul keadaan yang siap. Sehingga pas tanggal 1 Ramadan pun kita sudah dapat mendapatkan keutamaan Ramadan. Diri kita, jiwa kita, ruh kita udah siap, seakan-akan kita udah berada pada malam-malam akhir menjelang Lailatul Qadar. Gitu, Fit. Baik, paham Ustadz. Kira-kira apa sih yang membuat bulan Sya'ban ini begitu pentingnya sebelum bulan Ramadan ini dibandingin bulan-bulan lainnya, Ustadz? Ya, ini hadisnya Rasulullah SAW juga yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini kadang-kadang orang suka lupa, umatku suka lupa akan bulan Sya'ban. Karena ada bulan Rajab, yang di bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj. Jadi orang-orang pada sibuk urusan Isra Mi'raj di bulan Rajab tuh, benar nggak? Orang-orang lupa karena orang-orang dari bulan Rajab udah langsung mau menatap datangnya bulan Ramadan, lupa akan Sya'ban. Padahal dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali keberkahan di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan, ini jalurnya dari Imam Ali radhiyallahu an, disebutkan ada 5 malam yang doa itu tidak akan ditolak gitu. Atau dalam teks lain disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan beliau itu selalu menghususkan amalan-amalan dalam 5 malam tersebut. Nah ini 5 malam. Yang pertama adalah malam menjelang Idul Fitri, malam menjelang Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Lailatul Qadar. Yang kelima lupa. Ntar kita cek lagi hadisnya. Jadi bulan Sya'ban ini di dalamnya ada sebuah malam yang penting yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya ya kalau mau tahu sejarahnya sebetulnya sosiologisnya benar nggak? Ini sebetulnya ilmu Yaumul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, benar nggak? Oke. Tapi karena Sya'ban ini begitu penting, maka para ulama mengatakan ada orang yang bisa 3-3-nya jagain 13, 14, 15. Tapi mungkin dengan kesibukan orang nggak bisa jagain 13, 14, 15. Maka para ulama mengatakan, udah dah, paling nggak yang tanggal yang terakhir lah. Nisfu Sya'bannya jagain, jangan sampai lewat. Karena malam nisfu Sya'ban ini memang malam yang istimewa. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Imam Ghazali bahkan mengutip dalam kitabnya Imam Ghazali, beliau katakan bahwa hari rayanya malaikat itu ya 2 malam itu. Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Pada saat itulah malaikat turun. Dan dalam malam nisfu Sya'ban itu amalan kita diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan aku ingin ketika amalanku diangkat, diperlihatkan kepada Allah,
Aku ingin pada saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Ini udah Sya'ban asik banget dah. Siap-siapin dah. Menjelang Ramadan, men. Gitu, Fit. Masya Allah, betul-betul Ustadz. Nah Ustadz ini out of topic, tapi tadi Ustadz ada bicara mengenai kita berzikir atau membaca Al-Quran. Terkadang saya di mobil itu ada video khusus Al-Quran. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran, terus ada salawat, dan macam-macam lah kayak murattal begitu. Jadi kadang kita bawa mobil, walaupun macet, kita sahdu mendengarkannya. Namun, kadang-kadang, ya saya dan istri saling bertukar cerita kan, dan kami menjadi tidak mendengarkan murattal tersebut. Itu apa diperbolehkan? Apa lebih baik kita matikan, Ustadz? Iya. Itu ada ayatnya malah situ. Maka kita mesti diam mendengarkan ketika baca Quran itu dibacakan. Jadi kalau di mobil, kalau kita mau lagi ngobrol-ngobrol, pasang salawat aja dah, bener ya? Tapi kalau kita lagi mau beneran dengerin Quran, kita dengerin Quran. Jadi Quran itu kan perkataannya Allah. Allah lagi bicara pada kita. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu disebutkan, ketika Al-Quran dibacakan itu, Allah lagi bicara langsung pada kita. Jadi waktu kita baca Quran bukan sekedar baca Quran tuh. Tapi kalau ilmu tasawuf itu dipandang sebagai Allah lagi langsung bicara pada kita. Masa Allah lagi langsung bicara pada kita, kita cuekin, kita ngobrol sama ini, itu segala macam. Nah ini jangan. Jadi kalau bisa, kalau mau lagi ngobrol-ngobrol, pasang selawat ini, segala macam lah. Mau apa yang lain, boleh lah. Benar nggak? Tapi kalau mau dengerin Quran, ya dengerin Qurannya sehingga kita secara adab gitu. Secara adab, kita memang mendengarkan Allah lagi bicara sama kita. Gitu, Fit. Baik Ustadz, paham. Jadi kita matikan saja, jadi kalau bisa kita mau mendengarkan perkataan-perkataan Allah, ya kita serius mendengarkannya ya. Baik. Oke, Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.